semoga masih tetap semangat ya. Nah, perkenalkan nama saya Melia, saya salah satu co-founder Duanyam dan di sini saya berdiri sebagai Chief Marketing Officer dari Duanyam. Nah, Duanyam itu apa sih sebenarnya artinya? Mungkin banyak yang wondering ya, ini Duanyam apa sih? Nah, Duanyam itu basically adalah singkatan dari dua buah kata, Dua dan Anyam. Dua itu adalah artinya ibu dalam bahasa Maumere atau namanya bahasa ada Kabupaten Sika di kota Maumere. Kalau kita manggil ibu itu sebutannya Dua. Jadi kalau ada di sini misalnya Dua Suci, Dua Melia, jadi Duanyam itu literally means ibu menganyam. Nah, Duanyam ini adalah sebuah social enterprise atau kewirausahaan sosial yang memproduksi dan mendistribusi kerajinan anyaman untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan juga untuk promosi kebudayaan. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat di video, latar belakang berdirinya Duanyam ini adalah isu permasalahan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil di Indonesia. Nah, di tahun 2013 itu pertama kalinya saya dengan dua partner saya berkunjung ke Flores dan di situ kami melihat adanya permasalahan kesehatan. Jadi Duanyam itu didirikan berdasarkan isu sosial atau isu kesehatan, baru kita memikirkan bisnis yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kesehatan tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan juga di video bahwa permasalahan kesehatan di daerah Flores pada saat itu yang daerah pertama yang memang kita kerjakan itu angka kematian ibu dan anak sangat-sangat tinggi di mana 1 dari 3 anak itu kekurangan gizi, 260 bayi meninggal, 40 ibu meninggal hampir setiap harinya. Ini merupakan salah satu isu kesehatan yang cukup kronis di daerah Indonesia, terutama di Provinsi NTT. Nah, melihat adanya permasalahan kesehatan yang begitu krusial di daerah tersebut, kita mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan permasalahan kesehatan ibu dan anak itu sangat krusial di NTT. Nah, yang pertama kita menemukan bahwa ibu-ibu yang tinggal di NTT, di Flores, itu memiliki kurangnya akses uang tunai. Nah, mata pencaharian ibu-ibu yang ada di Flores itu adalah dari perkebunan atau agriculture, di mana kita semua tahu bahwa income daripada agriculture itu tidak stabil ya sepanjang tahun. Ada namanya musim tanam, ada namanya musim panen, belum lagi gagal tanam, belum lagi gagal panen. Jadi ini sangat tergantung dari cuaca. Nah, kalau dihitung pendapatan ibu-ibu itu rata-rata setiap bulannya hanya 225.000. Dan memang hanya dari situlah mereka bisa mendapatkan penghasilan. Yang kedua, kita melihat bahwa tidak ada opportunity pekerjaan di luar berladang, di mana adanya imbalance, ketidakseimbangan antara nutrition intake yang diterima oleh ibu-ibu tersebut dengan pekerjaan yang begitu berat di ladang. Mereka ini untuk ibu-ibu terutama ketika mereka dalam masa kehamilan atau sedang hamil, baik itu baru first trimester atau mungkin sudah hamil tua, mereka itu harus tetap bekerja di ladang dan mengurusi kebunnya. Pertanyaannya adalah kemanakah suami-suaminya? Nah, bapak-bapak ini kebanyakan kalau laki-laki di daerah NTT itu mereka kerjanya merantau. Jadi mereka tidak stay di Flores tetapi mereka kerja keluar pulau. Salah satunya banyak ke Bali, banyak ke Jawa, bahkan banyak juga yang jadi TKI ke luar negeri. Sehingga ibu-ibunya inilah yang harus mengurusi keluarga, harus mengurusi kebun, harus mengurusi anak-anaknya. Seperti itu. Nah, akhirnya karena tidak adanya opportunity pendapatan lain di luar agriculture, ibu-ibu itu harus tetap ke ladang. Almost half of the pregnant women di daerah tersebut itu mengalami kekurangan gizi. Atau nama penyakitnya biasanya kalau di sana mereka sebutnya kekurangan energi dan kalori. Nah, lalu kita mencoba untuk mencari nih solusinya apa sih yang kita bisa berikan buat ibu-ibu ini supaya permasalahan kesehatan ini bisa terselesaikan. Yang pertama, kita lihat bahwa ternyata ibu-ibu ini punya keterampilan. Nah, keterampilannya itu adalah menganyam, di mana ini adalah suatu keterampilan yang sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Biasanya mereka itu menganyam
Kalau di Jawa atau di Bali biasa sebutnya kayak besek gitu ya, jadi kayak box ada tutupnya, dan itu biasanya mereka pakai untuk upacara adat. Jadi kalau di daerah Flores sama seperti mungkin kayak di daerah Bali juga yang mungkin lebih familiar untuk teman-teman di sini, banyak sekali ritual-ritual atau upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Nah, karena ibu-ibu di sana itu punya keterampilannya, mereka tidak melihat bahwa produk-produk anyaman ini punya nilai komersial. Karena gue bisa bikin, tetangga sebelah bisa bikin, hampir semua perempuan dan ibu-ibu yang ada di sana bisa bikin. Dan mereka pun tidak melihat bahwa kualitas itu penting, karena ya udah saya nganyam sekarang, kalau misalnya emang udah rusak setelah dipakai ya saya anyam lagi yang baru. Begitu terus. Jadi keterampilan anyaman ini memang tidak dilihat secara komersial di daerah di Flores pada saat itu. Yang kedua, opportunity yang kita lihat adalah raw materials-nya. Raw materials daripada anyaman yang dibuat oleh ibu-ibu di Flores itu anyaman daun lontar. Nah, raw materialsnya sendiri, pohonnya ini tumbuh liar di daerah Flores. Jadi dia tumbuh sangat cepat di daerah-daerah yang kering dan tandus. Jadi raw materialsnya itu banyak banget, dan Du Anyam ini memang mengambil daun lontar itu secara sustainable supaya kita jangan sampai akhirnya malah membunuh atau mematikan pohon-pohon ini. Jadi kita mengikuti cycle-nya, misalnya setiap 1 bulan sekali pucuk daripada daun lontar itu akan tumbuh. Nah, yang kita lakukan adalah kita udah tag nih pohon-pohon mana yang baru kita ambil. Misalnya bulan ini kita ambil dari pohon A. Bulan kedua kita stop ngambil dari pohon A. Kita let pucuknya tumbuh dan akhirnya tetap masih bisa hidup. Nah, yang ketiga kita juga melihat adanya opportunity di mana bisnis kerajinan itu sedang berkembang baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada saat itu. So, akhirnya kami bertiga mencoba untuk memberikan solusi kepada ibu-ibu tersebut dengan cara yang pertama kita menghubungkan skill atau keterampilan anyaman ibu-ibu itu ke pasar atau memberikan market access terhadap produk-produk tersebut. Yang kedua, kita empower women through financial security. Nah, tadi salah satu permasalahannya adalah ibu-ibu ini tuh kurang akses uang tunai karena hanya tergantung pada hasil dari kebun mereka. Dengan adanya keterampilan menganyam atau kegiatan menganyam, ibu-ibu ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, dan yang dilakukan Du Anyam adalah kita itu membeli atau memberikan akses uang tunai di muka. Jadi resiko daripada pemasaran dan penjualan setiap produk itu tidak ada di level ibu-ibu, tapi itu ada di level Du Anyam. Jadi kami memberikan order kepada ibu-ibu itu, kami memberikan pelatihan dari segi kualitas, dari segi desain, kami menyediakan market aksesnya, jadi end to end. Du Anyam ini end to end, dari community ke pasar. Dan yang ketiga kita juga karena langsung bekerja dengan komunitas langsung, kita langsung groundwork dengan ibu-ibu di sana. Kita akhirnya juga menjadi partner, kita menyediakan platform untuk organisasi-organisasi lain yang ingin membantu atau memberikan dampak sosial terhadap komunitas. Nah, pendekatan yang kita lakukan adalah yang pertama, kita mengajari ibu-ibu itu produk apa yang harus dibuat. Nah, karena kita yang berhubungan langsung dengan customer, kita tahu permintaan pasar seperti apa, kita latih ibu-ibu itu untuk membuat apa yang diinginkan oleh pasar. Challenge-nya di awal-awal memang adalah bagaimana caranya balancing supply dan demand-nya. Karena pada saat awal kita mulai di tahun 2013, ibu-ibunya bisa bikin produk A, pasarnya maunya produk B. Jadi nggak ketemu nih. Jadi dari situ kita coba untuk, desain mana yang masih make sense untuk dibuat oleh ibu-ibu ini. Karena semua pekerjaan atau produk yang dihasilkan itu adalah buatan tangan. It's a handmade products. Nah, yang kedua, kita menyediakan upfront cash. Nah, itu yang tadi saya sempat jelaskan, di mana kita langsung memberikan akses uang tunai terhadap produk-produk yang memang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu dan sudah pass our standard quality. Jadi kita ada sistem grading juga di komunitas ibu-ibu itu, di mana ibu-ibu yang baru berlatih menganyam itu akan masuk misalnya ke grade C. Nah, bagaimana cara untuk melatih mereka supaya kualitasnya semakin baik dan mereka bisa mendapatkan income yang lebih tinggi. Itu dari grading, dari setiap kualitas. Dan yang ketiga, providing market access terhadap produk yang dihasilkan. Ini bisa dari exhibition, bisa pameran,
dan segala macam. Update untuk per hari ini kita sudah memberdayakan 500 ibu-ibu di 22 desa di Flores Timur dan kita telah meningkatkan penghasilan mereka sebanyak 40% dari sebelumnya. Dan berdasarkan hasil survei anual kita di tahun 2017, increase income yang 40% ini kebanyakan digunakan untuk uang sekolah anak, membeli kebutuhan sehari-hari, dan juga tabungan. So ini produk kita ya, jadi kita punya, Duanyam ini punya 2 produk kategori, home and living items dan style items. Jadi di home and living items kita punya baskets, kita punya slippers, kita punya tray, lalu kalau di style kita punya tas, punya dompet, punya ID tag, dan teman-temannya. Kita juga berkolaborasi dengan desainer, di mana dengan berkolaborasi dengan desainer Indonesia itu kita ingin mengangkat traditional crafts into modern lifestyle. Nah, salah satunya yang di kiri atas itu kita pertama kali launch our retail collection itu di Jakarta Fashion Week 2017. And then kita pernah kerjasama dengan Cotton Ink, lalu di tahun ini juga kita menjadi salah satu pemenang Inacraft Awards di kategori Natural Fiber untuk keranjang yang ini. Nah, approach Duanyam adalah 85% of our business comes from wholesale clients, di mana memang kita bekerja sama dengan hotel untuk supply hotel amenities, kita bekerja sama dengan perusahaan untuk mensupply corporate gifts, souvenirs untuk ketika mereka mempunyai event atau acara. Di retail, beberapa produk-produk kita juga bisa didapat di beberapa department stores dan shopping malls di Jakarta juga. In total, we have partners with more than 50 wholesale clients so far, dan average products yang memang kita distribusikan per bulan itu kurang lebih sekitar 3.000 items per bulan. Nah, kami juga sangat berbangga pada tahun ini baru selesai kemarin, Duanyam ini menjadi satu-satunya official merchandiser Asian Games 2018 yang berbasis kerajinan, di mana kita mendesain semua produk-produk souvenir Asian Games 2018 ini kombinasi antara anyaman yang dihasilkan oleh ibu-ibu di Flores dengan material-material yang lain. Sehingga bisa ada gambar-gambarnya semua nih, Bin-Bin, Atung, dan kakaknya. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan di awal bahwa kita menjadi platform untuk organisasi lain untuk mendeliver social impact, di mana Duanyam ini fokusnya tuh sebenarnya hanya 3. Kita punya Duanyam ini punya 3 pilar, di mana 3 pilar Duanyam itu adalah untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan promosi kebudayaan. Nah, for example, ketika kita bekerja sama dengan Kalbe, yang kita lakukan adalah Kalbe itu memprovide susu untuk ibu hamil. Sehingga untuk ibu-ibu Duanyam yang bergabung di tempat kita itu bisa mendapatkan susu untuk ibu hamil dengan harga yang lebih murah. Nah, selain produk, Duanyam juga menawarkan open trip, di mana kita menggather orang-orang yang memang tertarik untuk tidak hanya sekedar traveling atau jalan-jalan atau visiting tourist attraction, tetapi juga visiting community enterprise. It's a unique traveling trip, tidak hanya jalan-jalan saja, tetapi bisa visit yang pertama, ibu-ibu penganyam kita di Flores. Lalu kita bisa visit misalnya ada panen madu hutan, visit ke ladang sorghum, melihat pembuatan tenun, dan segala macam. Nah, the team and supporters, saat ini tim kita di Jakarta dan di Flores itu sekitar 35 orang yang bekerja di dalam Duanyam, dan ini orang-orang yang memang membantu kita untuk terus memberdayakan perempuan-perempuan di daerah di Indonesia. Dan kita juga cukup beruntung mendapatkan media coverage yang cukup luas, dari media televisi sampai juga dengan media cetak. Dan di sini ada beberapa government support juga yang telah pernah membantu kita. Salah satunya ini foto dengan Bapak Presiden Jokowi diambil pada saat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun lalu 2017, di mana kami menjadi salah satu undangan dari Bapak Presiden untuk memberikan atau men-showcase produk-produk kita di acara itu.
Lalu yang recent itu dengan Backcraft, di mana di bulan April tahun ini kami juga menjadi salah satu participants yang terpilih untuk mengikuti exhibition Raw Identities yang mewakili Indonesia di Salone del Mobile di Milan, Italia. Nah, Duanyam ini bermula di Flores Timur di tahun 2014 dan tahun ini kita sedang berekspansi ke beberapa daerah lain di Indonesia, salah satunya Papua dan Berau. Papua itu di Kota Nabire, Berau di Kalimantan Timur. Nah, visi daripada Duanyam adalah di tahun 2020 kita menjadi the go-to brand untuk produk anyaman Indonesia yang memang memiliki desain yang unik, ethical, dan high quality, di mana kita mempunyai visi untuk memberdayakan 2.000 ibu-ibu di tahun 2020, kita meningkatkan income mereka at least by 30%, dan terus ketika kita berekspansi ke daerah-daerah lain di Indonesia, kita tetap memegang penuh 3 pilar yang tadi saya sempat sebutkan. Oke, nah ini slide terakhir saya, mungkin ada beberapa yang saya pengen sampaikan juga ketika mungkin teman-teman di sini mau membuat startup atau sedang di masa-masa awal dalam menjalankan sebuah bisnis. Saya boleh katakan bahwa menjadi seorang entrepreneurs itu tidak mudah, apalagi menjadi social entrepreneurs itu sebenarnya kesulitan atau tantangannya menjadi 2 kali lipat. Nah, kalau saya ini memegang teguh prinsip 3P. Nah, 3P ini yang selalu saya pegang adalah ketika kita menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha, kita harus punya passion, di mana ketika kita menjalankan sebuah usaha itu butuh kesabaran. Terkadang kita maunya, oke, hari ini ngerjain A, besok A harus berhasil. Tetapi untuk mencapai keberhasilan itu pasti akan banyak kegagalan yang terjadi dulu, dan itu memang kita harus sabar. Dan yang ketiga adalah persistence. Ketika kegagalan itu terjadi, bagaimana caranya kita untuk bangkit lagi dan terus maju. Oke, terima kasih. Buka aja Bukalapak.